Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali materi ajar kita pada hari ini. Adapun topik kita adalah berbicara tentang buah roh. Nah, di gambar sebelah ini adalah gambaran dari buah roh, di mana yang pertama itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Jadi totalnya ada 9 ya. Jadi buah roh itu ada dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, buah roh dan buah kedagingan. Dalam kitab Galatia 5 dinyatakan apa-apa saja yang termasuk dalam buah roh ya. Jadi kitab Galatia mengidentifikasi buah roh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan selama di dunia itu ada 9, mulai dari kasih sampai kepada penguasaan diri ya. Nah, Paulus menekankan keterpaduan hidup ya dalam roh. Jadi manusia itu tidak hanya hidup dipimpin oleh kedagingan, tetapi jiwanya itu dipimpin oleh roh. Memang dalam kehidupan manusia itu selalu mengalami peperangan. Ada intens konflik dalam dirinya, yaitu adanya peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging itu muaranya pada kebinasaan, sedangkan keinginan roh muaranya adalah kehidupan. Jadi Paulus menekankan keterpaduan jiwa kita dengan roh, lalu kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa memberkati dan menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kita bisa jadi tawanan roh. Tawanan roh maksudnya bukan dalam konotasi negatif. Maksudnya kita ada dalam naungan, ada di dalam pimpinan Roh Kudus ya. Nah, buah daging itu ada dalam kitab Galatia 5 19 sampai 21. Nanti kalian bisa baca di Alkitab. Di situ ada banyak buah-buah kedagingan yang muaranya adalah dosa, dan di sana setan yang duduk menjadi sutradara dari buah kedagingan yang akan dibuahi, yang akan berujung atau bermuara pada kebinasaan. Di balik buah daging ada setan dan iblis yang duduk menggoda setiap insan atau orang supaya jatuh di dalam dosa. Nah, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu ada di dalam diri anak Tuhan. Jangan katakan kita tidak bisa mengasihi, kita pasti bisa mengasihi ya. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Nah, kita belajar dari kasih. Kasih itu tidaklah sebatas kata atau wacana, tetapi kasih itu harus berupa tindakan nyata. Yesus mengasihi manusia ya dengan menunjukkan kasihnya dengan rasa belas kasihan. Sukacita bersumber dari Allah. Sukacita yang bergantung kepada dunia ini akan mengecewakan. Damai sejahtera bersumber dari Tuhan Allah. Kesabaran mampu menahan hati dan emosi saat kita diperhadapkan pada sesuatu yang memancing kedagingan kita. Lalu kemurahan adalah sifat Allah yang mulia. Maka kita pun sebagai umatnya wajib menghidupi sifat kemurahan. Kebaikan, sifat yang mulia, dan kitab Galatia berkata, jangan bosan berbuat baik kepada semua orang. Kesetiaan, setia beribadah, setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan, lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Tetapi lemah lembut berbicara karakter dari teladan dalam jiwa kita. Lalu ada penguasaan diri, memiliki pengendalian diri, mampu menahan diri dari hal yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi kita punya penguasaan, pengendalian diri saat ada mungkin teman kita yang akan mengajak atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa membuat kita jadi jatuh dalam dosa. Yang menjadi kesimpulan pada kita pada hari ini adalah buah roh adalah buah kehidupan yang dinantikan Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia.
Buah roh itu adalah tanda roh Tuhan bekerja pada kita dan mengerahkan kita berdampak yang luas kepada dunia selama kita hidup dan berada di bumi ini. Jadi anak-anak sekalian, milikilah buah roh di hati, tunjukkan dalam hidup, dan Tuhan memberkatimu. Saya mengingatkan kembali bagi kalian yang belum mengirimkan tugas praktikum menghafalkan ayat Alkitab, segera videokan dan kirimkan segera sama untuk diambil nilainya. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan berkati dan salam.